Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali masih di dalam jaringan di mata kuliah ke-Muhammadiyahan AIK. Kali ini kita membahas materi yang ke-7, Tajrid dan Tajdid dalam Muhammadiyah. Setelah pekan yang lalu kita membahas bagaimana ADART, ya, anggaran dasar Muhammadiyah, kemudian bagaimana definisi dari tajdid itu sendiri, kemudian materi pertama sampai dengan ke-6 dan keseluruhan materi dari mata kuliah ini itu saling berkaitan, ya. Oke, kita membahas tajrid dan tajdid dalam Muhammadiyah. Yang melatar belakangi pentingnya pembahasan tajrid dan tajdid atau fokus utama dari organisasi Islam Muhammadiyah atau kemuhammadiyahan ini adalah karena amalan-amalan dalam Islam di Indonesia banyak mengalami percampuran dengan budaya Hindu-Buddha, di mana kedua agama itu sebelum Islam datang di bumi Nusantara ini, di Indonesia ini khususnya, sangat kuat dan sangat kental. Dan itu juga diamini dan diakui oleh para ahli sejarah peradaban, sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Hindu-Buddha yang telah menyebar lebih dahulu itu dia, ya. Hadis-hadis banyak diragukan kesohihannya. Nah, ini juga karena semakin luas, semakin pesatnya juga agama Islam di seluruh dunia, di seluruh bumi ini, ya. Nah, itu menjadi penyaringan antara yang soheh, antara yang benar dan antara yang tidak benar, yang mengada-ada karena ada kepentingan di baliknya. Nah, itu semakin bercampur. Apalagi semakin jauh jaraknya dari sumber turunnya agama Islam itu sendiri di Timur Tengah dengan bumi Nusantara atau Indonesia, seperti itu. Itu yang melatar belakangi tajrid dan tajdid dalam Muhammadiyah. Definisi dulu sekarang. Nah, jadi tidak sah atau mahasiswa itu tidak boleh sembarangan serampangan memaknai segala sesuatu tanpa secara ilmiah, ya. Kalau secara ilmiah itu berarti ya secara definisi. Tajrid adalah kata yang diambil dari bahasa Arab yang berkata dasar jaddada yujaddidu tajdidan, yang artinya memperbaharui. Ya, tajdid itu berarti memperbaharui. Jadi tajdid menurut bahasa menghidupkan, membangkitkan dan mengembalikan. Nah, memperbaharui di situ maknanya adalah membangkitkan, nah, menghidupkan kembali, ya. Mengembalikan, restart gitu, ya. Nah, dalam KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tajdid memiliki arti pembaruan dan modernisasi. Nah, tajdid berarti menghidupkan ajaran Quran dan Sunnah yang telah banyak ditinggalkan umatnya dan memurnikan pemahaman dan pengamalan agama Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Kok bisa tidak berasal dari Islam? Ya karena itu tadi, latar belakang tadi. Karena sebelum Islam datang di Indonesia ini, sudah ada keyakinan, kepercayaan agama lain sebelumnya, dan itu sangat tua sekali, sangat lama sekali. Segala sesuatu yang sudah terbiasa menjadi habituasi akan sulit sekali dilakukan perubahan atau pembaruan, bahkan pemurnian. Nah, jadi adapun yang Islam, ya, Islamnya itu ya terkontaminasi atau tercampur adukkan dengan praktek-praktek ibadah agama sebelumnya, situ, ya. Jadi makanya tajdid ini menjadi jargon atau istilah mendalam, menjadi karakter utama di dalam Muhammadiyah. Tuh. Kemudian tajrid sekarang. Kalau tadi tajrid berasal dari bahasa Arab yang artinya pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan atau pengambil alihan.
Jadi tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian juga. Gitu. Lebih mendalam lagi daripada tajdid, ya, lebih rinci lagi daripada tajrid itu. Ya, pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan atau pengambil alihan. Jadi dalam ibadah kita tajrid hanya ikut Nabi Muhammad dan tidak ada pembaruan, ya, eh, bertaklid kepada Nabi Muhammad, mengikuti sunnah-sunnahnya. Dalam muamalah kita tajdid. Nah, jadi dalam hal syariat kita tajrid, tidak ada pembaruan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Tetapi dalam bermuamalah, bersosial kita tajdid, melakukan modernisasi dan pembaruan. Nah, melakukan modernisasi dan pembaruan. Kalau di dalam bahasa fikih itu namanya ijtihad. Ya, ijtihad, ya. Ijtihad dalam arti memodernisasikan, lagi-lagi tidak melakukan hal yang baru, apalagi sampai menciptakan hal baru, ya. Itu berarti bid'ah. Model-model tajdid al-Islam yang menyangkut tandif al-aqidah atau purifikasi ajaran Islam itu bersih dari TBC. Dikenal di Muhammadiyah itu dengan TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Itu singkatan, ya. TBC itu adalah tahayul, bid'ah, khurafat. Jadi di dalam Muhammadiyah, di dalam Islam itu ya tidak boleh. Islam harus bersih dari tahayul, percaya dengan kata orang dulu, kata mbah dulu, kata leluhur dulu. Nah, tidak boleh menikah dengan desa itu. Nah, ya itu tidak dibenarkan dalam Islam. Padahal menikah itu ada ibadah, kok ada pantangan-pantangannya. Selama memenuhi syarat rukun dan ibadah tersebut, ya tidak menjadi halangan. Tuh. Ya, bid'ah apalagi khurafat. Yang kedua, model tajdid yang kedua mengkaji ulang konsep-konsep teologi, ya, ilmu tentang ketuhanan yang lebih responsif dan tanggap terhadap persoalan zaman. Nah, teologi ini berarti persoalan tauhid, maka ya harus responsif, harus modernisasi terhadap persoalan zaman. Contoh misal anak-anak milenial sekarang lebih dekat dengan medsos, ya, Instagram, Facebook, TikTok. Nah, sekarang yang lagi ramai di generasi Z ini, ya, generasi milenial ini adalah TikTok. Nah, jadikan TikTok itu sebuah media dakwah. Karena memang ada penelitian yang membuktikan bahwasanya generasi milenial saat ini itu daya tangkap, daya rekam, daya pahamnya itu di 10 detik pertama saat dia melihat melalui visual. Nah, anak-anak milenial sekarang itu lebih cenderung mudah belajarnya menggunakan visual, tidak lagi berupa definisi pengertian tulisan yang banyak gitu, enggak. Makanya salah satu tugas saya juga kan harus adanya diagram di dalam tugas akhir semester itu, di dalam naskah tugas itu. Karena apa? Itu untuk memudahkan generasi saat ini, para pembaca, untuk merujuk, untuk dijadikan rujukan tulisan rekan-rekan mahasiswa itu nanti lebih mudah itu, lebih mudah dipahami. Karena anak-anak sekarang itu nggak mau baca 5 lembar, 10 lembar itu. Cukup dengan pengertian gambar, diagram, nah itu menjadi daya tarik generasi mereka. Nah, itulah disebut dengan responsif, tanggap terhadap persoalan zaman, persoalan kemanusiaan. Di samping persoalan-persoalan ketuhanan tentunya yang dalam rangka dakwah itu bisa memodernisasikan sesuai zamannya. Itu maksudnya pemurnian, ya, tajdid, pemurnian dalam konteks modernisasi. Tuh. Tidak membuat baru, tidak, tapi caranya itu bisa diterima oleh kebutuhan zaman. Yang ketiga, tajdid diorientasikan kepada pengembangan serta peningkatan kualitas kemampuan sumber daya manusia, yaitu Islam itu sendiri. Nah, orientasinya kan ke sana. Kebutuhan generasi sekarang seperti apa? Nah, itu kan harus ke sana kita. Pengembangan, peningkatan kualitasnya kan harus ke sana. Kalau enggak, kalau saklek, kalau apa namanya, terlalu kaku,
ya, tidak mau menerima perubahan, ya akan tergerus dengan zaman itu sendiri, gitu ya. Islam itu universal. Pedomannya Al-Qur'an itu juga universal. Maka akan bisa terus dijadikan pedoman umat Islam sampai akhir zaman karena memang itu adalah mukjizat dari nabi terakhir, penutup, nabi penutup. Yang keempat, gerakan umat Islam harus rapi, terorganisir dan memiliki manajemen yang profesional sehingga mampu bersaing dengan yang lain. Alhamdulillah Muhammadiyah besar, ya. Bahkan ada yang membuat meme Muhammadiyah itu negara di dalam negara. Lihat rumah sakitnya di mana-mana, lihat perguruan tingginya, sekolahnya, sekolah dasar sampai sekolah menengah menengah atas. Ya, terakreditasi baik, terakreditasi unggul amat baik. Itu menandakan bermutu, bisa berdaya saing. Ya, berarti rapi, tidak kalah dengan negeri, tidak kalah dengan Saverius, tidak kalah dengan Katolik, tidak kalah dengan yang unggul-unggul lainnya. Nah, harus seperti itu. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa di sini yang sedang mengelola lembaga pendidikan Islam misalnya, ya harus terorganisir dengan rapi, sesuai dengan keahlian SDM-nya, ya. Sering update keilmuan dengan workshop, dengan seminar, ya, dengan profesional. Nah, profesional dalam mengelola manajemennya, ada SOP-nya, ada tupoksinya. Jangan berdasarkan like dislike, jangan berdasarkan pro dan oposisi. Nah, ini yang menjadikan jika ada seperti itu yang menjadikan organisasi kita ini kalah, sibuk dengan internal saja, sibuk dengan permasalahan sepele saja, tidak melihat ke atas, tidak terlena dengan permasalahan-permasalahan internal yang sepele. Sedangkan sedangkan yang lain, ya, organisasi Islam yang lain, organisasi yang lain sudah memikirkan bagaimana caranya ke bulan, walau padahal itu sudah dipikirkan beberapa puluh tahun yang lalu oleh siapa itu? Neil Armstrong, ya, yang ke bulan pertama kali kan. Kita masih berkutat seputar internal saja. Nah, ini harus bisa berdaya saing. Model-model tajdid itu di situ modernisasinya. Kelima, pembaruan dalam bidang etos kerja saat berdirinya Muhammadiyah sangat rendah. Etos kerja, ya, lagi-lagi adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bekerja di amal usaha Muhammadiyah untuk ibadah. Bekerja di amal usaha Muhammadiyah, dapat nafkah, mencari nafkah untuk kehidupan, untuk sekolah anak, untuk makan untuk ibadah. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, ya. Lagi-lagi kan ibadah, niat berangkat kerja, sekaligus kerja, diniati ibadah, juga menghidupi amal usaha Muhammadiyah. Nah, harus gitu kan. Amal usaha apa? Surya Market, Unmu, Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Aisyah, Bustanul Atfal, SD, SDIT, SDMT, apalagi banyak. Tuh, ya, BMT, ya, Baitul Tanwil Muhammadiyah. Itu model-model tajdid. Sedangkan model-model tajrid tidak taklid buta yang mengarah ke bid'ah dan khurafat. Jadi tidak taklid buta kepada salah satu mazhab. Di Muhammadiyah itu orientasinya di Muhammadiyah itu sumber utamanya adalah majelis tarjih. Tidak bermazhab dari salah satu imam mazhab, tidak ke Imam Syafi'i saja, tidak ke Imam Hanafi saja, tidak ke Imam Hambali saja, Imam Maliki saja, tidak. Itu ada majelis tarjih karena modernisasi itu disesuaikan dengan zaman tadi itu kan, dengan globalisasi, dengan perkembangan zaman. Yang otomatis bersumbernya pasti ke para imam mazhab itu, ya, pasti bersumber karena imam mazhabnya juga sumbernya kan Al-Qur'an dan hadis gitu. Tapi tidak taklid buta, apalagi mengarah ke bid'ah, ya. Kemudian Muhammadiyah adalah gerakan pemurnian dari sinkretis campur adukan yang tidak cocok.
Orang Indonesia apalagi ya, ini kan suka mencampur adukkan ya. Tuh. Gerakan tajdid 100 tahun. Nah, ini ada istilah gerakan tajdid 100 tahun kedua. Di Indonesia itu bahkan abad milenial merambah ke mancanegara. Adanya PCIM ya, cabang internasional Muhammadiyah. Sekolah banyak tutup, rumah sakit dan kampus umum makin besar. Fenomena mendirikan amal usaha Muhammadiyah makin pesat, tapi ruhnya memudar. Dulu didirikan dengan orientasi kemanusiaan, sekarang lebih cenderung berorientasi material dan finansial. Muhammadiyah telah kehilangan amalnya, yang menonjol hanya usahanya. Nah, inilah diperlukannya tajdid, pemurnian, dimurnikan kembali, diingatkan kembali bahwasanya segalanya itu harus sesuai dengan zamannya. Memang zamannya sekarang materialistik, ya tapi tidak boleh kehilangan ruhnya, gitu. Tuh ya. Tuh silakan rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya tentang tajrid dan tajrid, silakan di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.